Selanjutnya, apa nih Danantara? Badan apa nih? Jadi, Danantara ini adalah badan pengelola investasi atau bisa disebut dengan Sovereign Wealth Fund, yang mana tugasnya ini mengelola dan juga mengoptimalkan aset-aset kekayaan negara begitu. Nah, bukan cuman mengelola itu saja, tapi diharapkan Danantara ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pembentukan Danantara ini didasarkan dari perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tapi memang ini yang menarik juga di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini sampai sekarang masih belum bisa diakses oleh publik. Ini yang jadi pertanyaan juga. Nah, kita lanjut soal filosofi Danantara. Danantara ini dari ada beberapa kata-katanya begitu ya yang membentuk Danantara. Ada Daya, Anagata, Nusantara. Daya artinya energi atau kekuatan. Anagata artinya masa depan. Nusantara ya artinya Indonesia. Nah, kalau kata Prabowo, Danantara ini adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN, itu nanti akan dikelola dan diberi nama Danantara. Danantara juga diproyeksikan untuk konsolidasikan Indonesia Investment Authority atau INA. Dan ada 7 BUMN, 7 perusahaan BUMN begitu ya. Ada Bank BRI, BBRI, Mandiri, dan lain-lain. Ini blue chip begitu, blue chip BUMN yang nantinya akan dikelola. Dan kalau kita lihat totalnya, ini angkanya fantastis. Ada 14.670 triliun rupiah atau hampir 15.000 triliun rupiah aset yang akan dikelola oleh Danantara. Angkanya ini fantastis, angkanya jumbo, tentu ini bakal jadi perhatian masyarakat. Di tahap awal, investasi awal Danantara ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan ini 325 triliun rupiah. Besar juga kan? Dananya ini, dana awalnya ini sumbernya didapat dari efisiensi anggaran. Nah, efisiensi anggaran ini, efisiensi APBN, ada andil dari masyarakat berupa pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kemudian jadi APBN, anggaran pembelanjaan negara gitu. Kemudian dari situ targetnya ini meningkat dari awalnya 325 triliun rupiah itu targetnya meningkat mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadikan Danantara sebagai sovereign wealth fund terbesar nomor 4 di dunia. Jadi sederhananya, Shell, Danantara itu adalah badan pengelola yang nantinya akan mengelola aset-aset BUMN. Ada 7 BUMN yang udah gabung dan dikelola oleh Danantara. Pertama, ada Bank Mandiri, kemudian ada Bank Rakyat Indonesia, PT PLN Persero, PT Pertamina, BNI, terus ada Telkom Indonesia, dan juga ada Mining Industry Indonesia atau MindID. Nah, tidak cuman 7 BUMN tadi yang dikelola, tapi nantinya juga akan mengelola seluruh BUMN. Nantinya model pengelolaannya akan mengacu atau mengadaptasi lah setidaknya begitu model dari badan investasi di negara tetangga. Kalau di Singapura ada Temasek, kalau di Malaysia ini kan ada Khazanah, tapi yang akan diadaptasi itu nanti yang di Temasek. Nah, Danantara ini nantinya akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara lewat proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, misalnya di sektor energi baru terbarukan, faktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain. Yang diharapkan dari adanya kontribusi Danantara ini tentunya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, kemarin CEO atau Kepala Danantara, ini Rosan Roslani juga bilang, nantinya semua BUMN akan masuk ke Danantara tapi secara bertahap. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apa aja sih kewenangan dari Danantara? Pertama, ini mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Yang kedua, menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Yang ketiga, menyetujui restrukturisasi BUMN termasuk penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Wewenang yang keempat dari Danantara ini membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN. Kemudian yang kelima, menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. Selanjutnya, yang terakhir, mengesahkan dan mengonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggarannya perusahaan holding investasi dan holding operasional.